Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan tema Karena Kamu Kurang Percaya, berdasarkan Injil Matius pasal 17, 14 hingga 20. Yesus baru saja turun dari atas gunung, di mana wajah dan seluruh tubuhnya berubah jadi berkilauan, yang disebut peristiwa transfigurasi. Setelah tiba di kaki gunung, seorang ayah langsung mendatangi Yesus dan berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Menurut pandangan orang pada masa itu, penyakit anak itu disebabkan oleh roh jahat. Kondisinya amat serius, sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Si ayah begitu rindu anaknya sembuh kembali. Sayangnya, para murid yang tinggal di kaki gunung, sementara Yesus bersama 3 orang murid yang lain sedang berada di atas gunung. Jadi ketika Yesus sudah turun kembali, si ayah begitu senang dan merasa yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Yesus mengusir setan keluar dari tubuh si anak, dan dia pun menjadi sembuh kembali. Saudara, kisah ini penuh dengan pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, kita dapat melihat dan merasa kagum dengan iman si ayah. Para murid sebenarnya sudah diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Bandingkan Matius pasal 10 ayat 1. Ternyata mereka gagal mengusir roh jahat dari tubuh si anak itu. Sekalipun begitu, si ayah tidak meragukan kuasa Yesus. Para murid dapat dibandingkan dengan gereja pada masa kini. Gereja juga sering sama seperti para murid, yaitu gagal untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Padahal gereja seperti para murid sudah diberi kuasa untuk bertindak dan melakukan tindakan yang tepat yang dapat menyelesaikan banyak persoalan. Ada banyak masalah ketidakadilan di sekitar kita, tetapi gereja sering bungkam dan diam seribu bahasa. Ini berarti gereja gagal untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Masalah KDRT dalam keluarga Kristen contoh yang lain. Gereja juga sering diam dan tidak berbicara apapun. Penindasan terhadap orang kecil, gereja juga lebih sering menutup mata dan tidak mau tahu. Kita dapat belajar di sini bahwa Tuhan sudah memberi para murid dan umatnya kuasa untuk melawan roh-roh jahat dan mengusirnya dari tengah kehidupan kita semua. Yang kedua, di dalam kisah ini, kita dapat melihat permintaan yang selalu diajukan pada Yesus. Dari kemuliaan di atas gunung, dia langsung berjumpa dengan penderitaan manusia. Masih ingatkah kita? Di atas gunung itu, Petrus ingin membuat 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 lagi untuk Yesus. Tinggal di dalam kemah di atas gunung tentu sungguh nyaman, jauh dari segala masalah dan persoalan. Tetapi Yesus menolaknya. Dia tidak ingin berlama-lama tinggal di zona nyaman. Dia turun ke bawah dan bertemu dengan banyak masalah manusia. Saudara, sangat mudah kita merasa diri sebagai orang Kristen ketika kita sedang berdoa di dalam kamar atau rumah kita. Sangat mudah kita merasa dekat dengan Allah ketika dunia kita tutup rapat-rapat. Tetapi sayangnya itu bukanlah agama yang sejati, melainkan suatu pelarian, suatu eskapisme. Seorang penafsir berkata, agama yang sejati adalah agama yang bangkit sesudah kita berlutut di hadapan Allah demi menemui manusia dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Agama yang sejati adalah agama yang mencari kekuatan dari Allah lalu memberikannya kepada orang lain. Agama yang sejati dimulai dari perjumpaan dengan Allah di tempat yang tersembunyi dan perjumpaan dengan manusia di tempat umum dan terbuka. Agama sejati artinya membawa kebutuhan kita sendiri kepada Allah, bukan supaya kita mendapat damai, ketenangan, dan kenyamanan yang tidak terganggu, melainkan agar kita mampu untuk memenuhi kebutuhan orang lain
dengan penuh kemurahan dan penuh kekuatan. Hal yang ketiga, di dalam kisah ini kita dapat melihat duka cita Yesus, sebab para murid masih belum juga memahami inti dasar pelayanan. Dia bertanya pada mereka, "Berapa lama lagi aku harus berada bersama kamu sampai kamu dapat memahaminya?" Para murid sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus hampir selama 3 tahun. Namun mereka masih belum paham bahwa yang terpenting dalam setiap tindakan adalah iman. Tanpa iman, tidak ada yang dapat terjadi. Ada sebuah kisah populer yang sering kali disampaikan di dalam khotbah-khotbah. Pada suatu kali, seorang pemain akrobat naik sepeda di atas seutas tali di atas air terjun Niagara di Amerika Serikat, perbatasan antara Amerika dan Kanada. Banyak orang yang menontonnya dan bertepuk tangan, melihat keberanian dan kehebatan orang itu. Sesudah dia berhasil melintasi air terjun yang sangat deras itu, dia bertanya kepada para penonton, "Apakah saudara-saudara kalian semua percaya saya dapat melintasi di atas tali ini sampai ke seberang sana?" Semua orang bertepuk tangan dan sambil berteriak, saya percaya, kamu pasti bisa." Lalu dia bertanya lagi, "Siapa di antara saudara semua yang mau ikut saya? Duduk di belakang sepeda yang saya kendarai." Mendengar pertanyaan ini, semua orang terdiam. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berani. Apa artinya kisah ini? Percaya itu bukanlah sekadar berkata, "Ya, saya percaya" di mulut. Percaya itu artinya mempercayakan diri, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada yang dipercaya. Di dalam hal ini, mempercayakan diri kepada Allah yang hidup, Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang keempat, ketika Yesus bicara tentang pemindahan gunung, dia memakai ungkapan yang dikenal baik oleh orang Yahudi pada masa itu. Ada seorang guru besar menjelaskan artinya. Memindahkan gunung berarti memecahkan persoalan yang biasa dikenal sebagai penghancur gunung-gunung. Gunung dapat menghalangi perjalanan kita. Jadi untuk maju terus, gunung itu harus disingkirkan. Gunung melambangkan masalah, persoalan yang ada di depan mata kita. Nah, bukanlah maksud Yesus di sini untuk berbicara secara harfiah. Yang dia katakan ialah di dalam arti kiasan. Jadi maksud Tuhan Yesus bahwa jika engkau mempunyai iman, maka segala kesulitan, segala persoalan dapat dipecahkan. Bahkan tugas yang paling berat sekalipun dapat diatasi. Iman kepada Allah adalah alat yang memampukan kita untuk memindahkan gunung kesulitan yang menghadang perjalanan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tetap beriman, mempercayakan hidup dan diri kami kepadamu dalam keadaan apapun. Berilah kami iman, kekuatan, dan pengharapan di dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu yang seringkali tidak mampu mengatasi persoalan yang ada. Padahal mereka sudah diberi kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan, untuk membela keadilan, kebenaran, dan berpihak kepada kaum yang kecil dan lemah. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami dalam menghadapi berbagai masalah yang berat dan sulit, terlebih lagi dalam tahun politik menjelang pemilu dan pilpres yang sudah semakin dekat. Kami berdoa agar keadilan dan kebenaran selalu dijunjung, dibela, dan dipertahankan. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.